Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا قال أكثروا من قول لا إله إلا الله وقال أيضا من ألف المسجد ألفه الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, termasuk nikmat pada malam hari ini kita dapat hadir di malam Sabgazari, malam markas, malam i'tikaf. Ini nikmat besar, nikmat ini. Waktu kami di Megamendung ada orang Afrika Sabgazari laporan bahwa mereka untuk datang malam Sabgazari itu jaraknya 600 km. Subhanallah. Tapi kita gelang-gelang kepala. Mereka harus dari hari sebelumnya datang mendatangi malam Sabgazari. Kita tidak ada yang sampai 600 km paling juga berapa? 6 km ya? 6 km, 16 km, 26 km, 36 km atau paling jauh ini 46 km kurang lebih ya, dari Kampung Mudik sana lagi ya. Kemudian dari Parangcanin masuk ke sana lagi Pargorejo. Kita dapat dihadirkan oleh Allah pada malam hari ini adalah suatu nikmat yang besar, karena malam ini adalah malam menyatukan fikir dan risau kita para pekerja dakwah umat Islam untuk bagaimana supaya agama yang sempurna itu dapat kita amalkan, dapat diamalkan oleh keluarga kita, dapat diamalkan oleh orang kampung kita, bahkan cita-cita kita bagaimana tidak ada seorang pun manusia yang ada di atas dunia ini kecuali mengamalkan agama yang sempurna. Inilah pikir para nabi. Setiap nabi diutus kepada kaumnya, dia berpikir bagaimana tidak seorang pun luput dari kaumnya itu kecuali taat kepada Allah dan ikut dia sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan sangat hirsun li hidayatina, sangat berkeinginan
walaupun harus seperti menyusah-nyusahkan dirinya, menyulit-nyulitkan dirinya, yang penting manusia, umatnya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harus mengorbankan harta, sampai harta yang paling berharga, mengorbankan diri sampai harga diri dan nyawa diri. Itulah usaha seluruh nabi, seluruh rasul Allah Subhanahu wa taala ketika mereka diutus untuk menjalankan kerja menyeru mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedia maklum setelah baginda Rasulullah SAW tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Lalu tugas kenabian, tugas kerasulan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini sebagai anugerah, fadl, karunia, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang dulu tidak pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Begitu kasih dan sayang Allah kepada kita, diberikan tugas kenabian itu. Jadi tugas kenabian itu bukan sebagai beban, tapi itu bentuk kasih sayang Allah kepada umat baginda Rasulullah SAW. Karena umat ini akan dimuliakan sebagaimana kemuliaan-kemuliaan yang Allah SWT telah berikan kepada nabi-nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Zabur kepada Nabi Daud, "Ya Daud, innahu sayati min ba'dika nabiyyun ismuhu Ahmad wa Muhammad, shadiqan sayyida, la aghdabu alayhi abada wa la yughdibuni abada. A'taituhum minan nawafili wa ummatuhu marhumah. A'taituhum minan nawafili mithlu ma a'taitul anbiya. Wa taraktu alaihim al-fara'id allati taraktu 'ala al-anbiya'i war rasul. Hatta ya'tuni yawm al-qiyamati wa nuruhum mithlu nuril anbiya." Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Daud, "Wahai Daud, nanti setelah kamu akan ada nabi namanya Ahmad wa Muhammad, nabi akhir zaman. Ahmad wa Muhammad." Ahmad disebut Allah dalam surat As-Saff. Muhammad juga ada surat Muhammad tersendiri. Jadi bahkan nama Nabi Muhammad itu di kalangan para malaikat dikenal dengan Mahmud. Ahmad, Muhammad, Mahmud. Jadi nanti akan datang itu Daud, nabi itu namanya Ahmad wa Muhammad, shadiqan sayyidan. Dia adalah orang yang jujur dan juga orang yang sayyid, keturunan orang-orang terhormat, keturunan orang-orang baik, keturunan orang yang biasa memimpin manusia banyak. Sayyid, pemimpin, keturunan orang terhormat. La aghdabu alaihi abada wa la yughdibuni abada. Aku tidak pernah marah kepada Muhammad, kata Allah, dan Muhammad SAW juga tidak pernah marah kepadaku. Marah di sini kepada Allah maksudnya kesal. Gitu. Allah SWT tidak pernah memarahi Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa kesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kesal itu kan biasanya karena dikasih beban banyak. Kamu kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Kesal ya, banyak amat pak kerjaan ini. Nah, Nabi Muhammad SAW diberi kerjaan banyak, besar, kerjaannya kepada seluruh manusia besar, yakni pekerjaan mengajak manusia itu, menuntun manusia itu kepada Allah supaya berjaya nanti di akhirat. Berjaya di dunia yang sebentar, berjaya di akhirat nanti, masuk surga semuanya. Ila yaumil qiyamah. Proyeknya itu sampai hari kiamat. Pekerjaan besar itu. Tapi Nabi SAW tidak pernah mengeluh, tidak pernah membantah, apalagi kesal. Waktu orang Taif, Nabi SAW datang ke sana, sudah didakwahi tokoh-tokohnya, 3 orang, macam-macam omongan mereka, menolak Nabi Muhammad SAW, mengejek, mencaci, memaki. Kemudian Nabi datang. Disebutkan dalam sirah itu 1 bulan Nabi SAW ada di Taif itu. Nabi SAW datang kepada yang bawah, masyarakatnya, dijaulahi.
Rupanya masyarakat itu telah diprovokasi oleh pemimpin-pemimpin mereka, maka disuruh usir. Maka Nabi SAW diusir, dikejar, ya kan? Kejar bener apa? Orang Arab ngejar, tahu sendiri. Dikejar beneran, dengan batu dilempar, maka Nabi SAW berkilo-kilo lari bersama Zaid bin Harithah. Itu Zaid selalu berusaha untuk menolak batu-batu yang dilemparkan kepada Nabi SAW. Maka lari jauh sampai berlumuran dengan darah jasad beliau yang mulia, tapi tidak ada darah yang menetes ke bumi, tapi hanya sampai ke trompa beliau. Setelah aman, tidak dikejar lagi, datang malaikat. Malaikat datang, malaikat gunung Galam yang menjaga gunung di sekitar Taif itu, datang kepada Nabi SAW, bersedia menunggu perintah untuk membenturkan gunung itu dan membenamkan mereka seluruhnya, orang-orang Taif itu. Tapi Nabi SAW tidak menerima tawanan itu. Nabi SAW malah berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya mereka hari ini tidak menerima dakwahku, aku berharap anak keturunan mereka akan menerima dakwah. Begitu lapangnya dada Nabi SAW, nggak marah. Bahkan doanya itu bapak-bapak baca di kisah-kisah sahabat, kisah-kisah sahabat pada Wadil Amal. Bagaimana dakwah Nabi ke Taif, doa Nabi, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillati hawani. Ya Allah, aku adukan kepada Engkau akan kekurangan-kekuranganku dan kelemahan-kelemahanku. Jadi menganggap bahwa orang Taif tidak dapat hidayah itu sebagai bentuk kekurangan beliau sebagai utusan Allah, bukan malah mencaci orang Taif atau malah kesal kepada Allah. Kenapa lah ya Allah aku diutus kepada orang macam ini? Ya, kan? Bukan macam kita kan hidayah pada zaman macam ini, ya kan? Ada di kampungnya, ya kan? Baru dipelototi sedikit oleh pengurus masjid, dan juga talim lagi dia. Ya kan? Bahkan baru dipelototi aja itu, ya kan? Gimana kalau keluar golong, wah kabur dia, ya kan? Baru nggak boleh taklim, nggak boleh Pak, nggak boleh di depannya, nggak boleh. Kalau nggak boleh depan, kita mundur ke tengah masjid, ya kan? Nggak boleh kata dia, mundur ke pojok masjid belakang, nggak boleh ke teras masjid, nggak boleh ke halaman masjid, nggak boleh maju lagi kita ke depan. Itu maksudnya apa? Jangan menyerah, ya kan? Menghidupkan amal itu sifat Nabi, nggak pernah menyerah. Nabi itu ada hirsun, keinginan kuat. Itu orang yang punya keinginan kuat itu pantang menyerah. Nah kita ini hidayah pada zaman ini baru dipelototi, baru dicibir, udah dasar dapat hidayah orang begitu. Sudah diberi dasar lagi orang itu, ya kan? Jangan begitu kita, ya kan? Dan itu harus apa? Lapang dada, khusus sudur, lapang dada. Itu. Tapi bukan lapang dada itu nerima sudah itu. Nggak boleh dihidupkan amal. Baik Pak Ketua, nggak dihidupkan amal. Bukan begitu. Nggak boleh dihidupkan amal. Maksudnya saat itu di situ kita buat besok. Kalau nggak boleh di situ, mundur dikit, bisa mundur lagi, nggak bisa juga maju lagi, begitu. Jadi kita jangan menyerah menghidupkan amal itu. Karena apa? Keyakinan kita, kejayaan, kebahagiaan itu ada di dalam amal. Orang beriman, dai Allah harus berkeyakinan kejayaan, kebahagiaan itu ada di dalam amal, bukan dalam mal, bukan dalam harta, dalam amal. Kalau saya hidupkan ta'lim ini di masjid ini, berapa banyak keuntungan yang akan saya peroleh, berapa banyak keuntungan yang akan diperoleh ahli kampung ini, ahli masjid ini. Kalau dihidupkan ta'lim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya, akan memberikan sakinah, ketenangan jiwa, akan mendatangkan malaikat. Kemudian malaikat itu akan berdoa untuk orang-orang yang duduk dalam majlis ta'lim tersebut.
Mereka bukan satu dua, tapi mereka yarkam ba'dhum ba'dha hatta yablughu sama dunia. Mereka saling membonceng satu sama lain, bertumpuk sampai ke langit dunia. Begitu banyaknya malaikat mendoakan orang yang duduk dalam majelis taklim. Sekarang ini pun mereka hadir. Kalau saya nggak melihat, bapak-bapak ada melihat? Nggak ada melihat kita, tapi melihat pakai mata hati. Ini kan ada nih malaikat, ada, ya. Ada malaikat, ya. Duduk juga mereka mendengarkan, ya. Tapi kita tidak dapat melihat mereka. Mereka hadir dan berdoa, Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka. Sudah dimintakan ampun, minta disayangi oleh Allah. Setelah itu selesai, nanti ada lagi malaikat yang khusus kerjaannya. Khusus, memang kerjaannya hanya itu. Kalau orang sudah selesai dari majelis, maka dia akan buat pengumuman. Antum maghfurun lakum qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Bangunlah kalian semua dengan pengampunan dari Tuhan kalian, dan sungguh keburukan kalian akan diganti dengan kebaikan. Itu malaikat, Pak. Shadaqah Rasulullah. Sangat benar apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada satu jemaah datang ke satu masjid, datang tokoh agamanya, kiainya, datang masuk masjid. Tapi dia masuk masjid itu mimpir sampai ke pojok masjid, duduk di sana. Jemaah sedang tahlim di depan. Sini Pak, mari. Gak mau dia. Mari Pak. Begitu selesai majelis, kenapa bapak kami ajak duduk ke depan gak mau? Dia bilang penuh Pak. Bagaimana mau duduk katanya? Penuh ini katanya. Tapi kok kemana mereka? Kata dia. Itu malaikat Pak. Itu kata Ahbab tadi. Malaikat Pak hadir dalam majelis. Hanya orang-orang, kalau ada yang diizinkan Allah melihat. Yang nggak diizinkan Allah nggak melihat. Sekarang kita ada yang diizinkan Allah, nggak ada kan? Nggak ada yang melihat. Kan? Saya juga nggak melihat. Tapi kita harus yakin bahwa malaikat Tuhan hadir. Itu mendoakan orang yang di dalam majelis. Kemudian nama-nama orang di dalam majelis itu dibanggakan Allah. Wa zakarahumullahu fi man 'inda. Dan Allah SWT sebut mereka yang duduk dalam majelis tersebut di hadapan mereka yang ada di hadapannya, yakni para malaikat. Disebut-sebut oleh Allah. Sebut-sebut oleh Allah SWT, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang lain-lainnya, banyak sekali keuntungan kalau amal kita kuat, kalau amal kita hidupkan. Kerugiannya sebaliknya, kalau taklim tidak hidup, sakinah tidak datang. Makanya kalau ada ahbab gelisah aja bawaannya, ahbab sudah abang, tapi gelisah aja bawahnya. Itu cek aja, taklimnya kayaknya nggak hidup. Taklim masjidnya nggak hidup, taklim rumahnya nggak hidup. Kan ada ahbab yang nggak hidup tadi kan? Ada, ya kan? Ada, mudah-mudahan nggak ada di sini dia. Ya kan, semua yang ada di sini menghidupkan taklim semua, ya. Insya Allah di rumah, di masjid kita, ya kan? Jadi kalau tidak hidup taklim, maka sakinah dicabut, nggak ada sakinah, ya kan? Rahmat juga nggak ada, kasih sayang Allah nggak ada, ya kan? Nggak dapat rahmat, ya kan? Kemudian malaikat juga nggak datang lagi. Kalau kita tidak buat di rumah, malaikat nggak datang lagi ke rumah kita. Kalau malaikat nggak datang ke rumah kita, siapa yang datang? Makhluk satunya lagi ada. Gaib juga itu makhluk satu itu, ya kan? Nggak kelihatan, ya kan? Namanya iblis, ya kan? Iblis itu kalau datang terus ke rumah kita, bahaya Pak. Itu. Sifat dia itu bisa nempel ke kita, ke istri kita, ke anak kita, sehingga apa? Bisa jadi iblis semua kita. Bisa jadi iblis semua kita, kan sifatnya. Apa sifat iblis? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan, takabur, dan termasuk golongan yang kufur kepada Allah. Karena itu kadang disuruh sholat lagi, anaknya nggak mau sholat, ya kan? Ngaji lagi, anaknya nggak mau ngaji, pakai jilbab lagi. Sumuk kata istrinya. Itu. Disuruh taat tidak mau taat, takabur, sombong. Bahkan minal kafirin, dan termasuk dari kalangan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau majelis taklim itu tidak hidup, berapa kerugiannya? Sampai kapan kerugiannya itu? Berapa besar kerugiannya itu? Besar sekali. Sampai kapan?
sampai batas yang tidak ditentukan. Di akhirat, masa-masa kita yang tidak menghidupkan taklim itu akan rugi bagi kita dan akan disesali nanti di akhirat. Kenapa saya dulu di dunia nggak menghidupkan taklim? Begitu Bapak pernah duduk sekali taklim, pahalanya dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak akan bertamanna, berangan-angan, minta kembali ke dunia untuk apa? Untuk duduk dalam taklim aja, satu amal saja, nakmal solehah, untuk mengamalkan satu amal soleh aja, menuduk taklim ya Allah sampai mati lagi. Begitu besarnya amal, pahala, ganjaran dinampakkan oleh Allah SWT di akhirat. Jadi kalau amal itu tidak ada, ruginya begitu besar. Kemudian nama-namanya sudah tidak disebut oleh Allah di hadapan para malaikat, tidak dibanggakan lagi. Kenapa? Tidak duduk dalam majelis, tidak membuat majelis. Maka amal kalau dihidupkan berapa banyak keuntungannya, amal kalau tidak dihidupkan, tidak dijalankan, tidak diamalkan, berapa kerugiannya, sangat besar kerugiannya. Maka kejayaan orang beriman itu di dalam amal. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya ada di dalam amal, ada di dalam mentaati Allah, ada di dalam menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad faza, maka sungguh dia telah berjaya. Fawzan 'azima, dengan kejayaan yang besar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Taif pun ketika mendapatkan ujian, maka beliau tidak kesal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah dimarahi Allah, tidak pernah kesal kepada Allah. Wa ummatu marhumah, dan umatnya wahai Daud, umat Nabi Muhammad itu marhumah, adalah umat yang disayang oleh Allah. Kita ini disayang oleh Allah, ya kan? Dan datangnya paling akhir, umurnya pendek, amalnya sedikit, nafsunya besar, ya kan? Cinta dunianya tinggi, ya kan? Minta surga, subhanallah. Itu cita-cita kita ini, subhanallah. Udah umurnya pendek, dosanya banyak, nafsunya besar, cinta dunianya nggak tanggung-tanggung. Cinta dunianya nggak tanggung-tanggung, sampai mati masih bawa keinginan dunia, itu. Tapi maunya masuk surga, subhanallah, luar biasa. Diajak jauhlah 3 hari, nggak mau, subhanallah. Luar biasa umat ini, subhanallah. Jadi umat ini disayang oleh Allah. Karena apa? Karena umat ini didatangkan di akhir, paling akhir. Antum tutimuna sab'ina ummah, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah Ta'ala. Nabi bersabda, kalian ini kepada sahabat adalah tutimuna sab'ina ummah, penyempurna 70 ummah. Jadi ada 70 umat yang pernah manggung di atas dunia ini, yang pernah jalan, yang pernah hidup, yang pernah menempati dunia ini, pernah tinggal di atas dunia. Ada 70 umat. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian adalah yang sebaik-baiknya dan yang semulia-mulianya di sisi Allah. Nah, yang sudah paling baik, yang sudah paling mulia itu sahabat Nabi, generasi awal. Sudah itu generasi berikutnya, dan kita ini generasi yang paling akhir. Generasi yang paling akhir. Kemuliaan kita ada di dalam meneruskan kerja-kerja amal-amal orang yang telah dapat kemuliaan itu, generasi awal. Ini siapa? Para sahabat Nabi. Itu. Maka umat ini disayang oleh Allah karena umat ini punya amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah wujudkan sebagai sampel atau contoh manusia yang telah mewujudkannya dalam kehidupan mereka, yaitu para sahabat. A'taituhum minan nawafili mithlu ma a'taitul anbiya. Aku berikan kepada umat Nabi Muhammad itu, wahai Daud, amalan-amalan nawafil, amalan-amalan tambahan sebagaimana amalan-amalan tambahan bagi para nabi-nabi. Jadi amalan tambahan kita ini sama dengan amalan tambahan bagi para nabi. Maulana Yusuf rahmatullah alaih menerangkan amalan tambahan induknya, kepalanya
pimpinan seluruh amalan tambahan, amalan nawafil itu adalah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini adalah tahajud. Sehingga Nabi bersabda, kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan wajibkan itu tahajud. Dan sahabat Nabi semuanya ahli tahajud, Pak. Nggak ada sahabat-sahabat itu yang nggak tahajud, itu nggak ada. Semua mereka tahajud. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu kalau malam sangat sedikit sekali tidurnya, dan di penghujung malam di waktu sahur mereka beristighfar. Itu sahabat-sahabat Nabi. Jadi generasi awal dari umat ini mereka sedikit sekali tidurnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kata ulama, dalam ayat ini ada 4 makna qalilnya, ada 4 makna sedikitnya. Jadi sedikit mereka tidur di malam hari. Itu sahabat. Kalau kita dipenggal jadi 2, sedikit tidur. Jadi sedikit tidur, jadi banyak tidur. Kalau sahabat sangat sedikit sekali tidurnya. Ketika mata-mata Romawi dan Persia datang ke Madinah, langsung menuju masjid Nabi, mereka lihat kalau di malam hari sahabat-sahabat itu berdiri, ada yang duduk baca Quran, ada yang berdoa sambil menangis, ada yang tafakkur, amalan-amalan mereka itu. Sehingga mereka berkata, mereka ini adalah rahib, orang yang banyak beribadah, sudah nggak cinta dunia lagi. Itu. Kesimpulan orang-orang Romawi dan Persia tentang sahabat Nabi, kalau malam hari mereka adalah ruhban fil lail. Mereka adalah orang-orang yang banyak beribadah di malam hari. Sedikit sekali tidurnya. Karena itu sekarang kita diajak oleh para masyaikh, ayo kita sedikit tidur. Untuk apa? Menghidupkan masjid 24 jam. Hidupkan masjid 24 jam. Karena Masjid Nabawi sudah hidup 24 jam, Pak. Kiblat masjid kita ini mesti Masjid Nabawi di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjidnya hidup amalan 24 jam. Itu. Puncaknya tengah malam ada azan, kemudian sahabat yang sudah pulang duluan dari Ba'da Isya ke rumah, mereka datang ke masjid, mereka yang di masjid pulang ke rumah. Azan subuh, balik lagi semua datang ke masjid. Siangnya jangan ditanya, siangnya Fursan bin Nahar, mereka adalah penunggang-penunggang kuda yang tangkas, yang gagah di siang hari. Nggak kelihatan kalau mereka kurang tidur. Itu sahabat Nabi itu. Subhanallah, kalau hidup sekarang ini, Pak, kita melihat beliau itu aneh. Sebagaimana dia melihat kita, kok orang Islam itu kayak gini ya, gitu. Aneh kali dia. Itu. Malamnya banyak tidur, siangnya nambah tidur. Subhanallah. Itu 2,5 jam pagi itu rupanya dipakai untuk tidur di masjid. Ya, tidur terus. Kalau dia sedang boros itu, habis musyawarah tidur, ya kan? Menunggu taklim pagi, setelah sarapan tidur lagi, ya kan? Jam 9 bangun, ya kan? Orang udah pada duduk taklim, dia baru mau wudu, ya kan? Kadang-kadang mandi, nyuci pula. Subhanallah. Orang udah jalan halaqah Quran, dia baru datang, lepas nggak halaqah Quran. Duduk sebentar, subhanallah, dengar taklim, tidur lagi. Allahu akbar. Alangkah nikmat. Tidur lagi dia, ya kan? Subhanallah. Selesai taklim 11:30, ya kan? Itu. Yang khidmat bilang break, baru bangun dia. Berangkat dia, ya kan? Ngopi iya, ya kan? Ngeteh. Makan kue, setelah itu tidur lagi. Subhanallah. Saya
Saya nemu Pak orang macam itu. Subhanallah, pikir saya, ada umat Nabi macam ini. Umat Nabi di akhir zaman macam ini, subhanallah, tidur di kerjaannya. Tapi itu sudah lebih baik daripada orang yang melek tapi tidak keluar dari Allah. Walaupun meleknya itu untuk amal agama, apalagi meleknya itu untuk kerja dunia. Kan kita ini kadang nggak tidur siang kan, ya kan? Yang di toko mana tidur siang, ya kan? Itu buka toko sambil tidur siang itu lepas, nggak ada orang mau beli, kata orang. Malah dia ngorok, pergi orang nggak jadi beli. Itu untuk urusan dunia apalagi, untuk urusan beribadah saja tidurnya orang keluar dari jalan Allah itu lebih baik daripada ibadahnya orang tidak keluar dari jalan Allah. Saya ini nggak bisa apa-apa Pak, saya ini keluar ini, ya tolong diajari saya keluar 40 hari ini nggak bisa apa-apa. Bapak nggak bisa apa-apa, itu lebih tapi Allah keluarkan di jalan Allah itu lebih baik daripada orang yang bisa apa-apa tapi nggak keluar dari jalan Allah. Wah senang dia. Nggak bisa apa-apa tapi mau keluar dari jalan Allah lebih baik dari orang yang bisa apa-apa tapi tidak keluar dari jalan Allah. Apalagi udah nggak bisa apa-apa, nggak mau keluar pula. Nggak bisa apa-apa tapi nggak mau keluar, nggak mau memperbaiki dirinya itu, nggak merasa kalau dia nggak bisa apa-apa. Udah tua kadang, ya kan? Makan minum masih pakai tangan kiri, ke WC masih pakai kaki kanan, masuk masjid kaki kiri, ya kan? Makan tidak ikut contoh Nabi, tidur juga sama. Banyak amal-amal umur lewat tanpa jadi ibadah kepada Allah. Kenapa? Tidak menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Tapi nggak merasa kalau ini sebagai satu kerugian. Sehingga diajak keluar dari jalan Allah, yuk Pak 3 hari. Belum katanya, belum katanya. Doain saya lagi lemah iman. Justru kita ajak itu untuk menguatkan iman keluar ini, ya kan? Itu enggak, itu minta doanya katanya supaya ini lagi lemah iman. Itu. Justru kita ajak keluar itu supaya kuat iman, ya kan? Nah itu umat ini, ya kan? Kalau sahabat mereka sedikit tidur, kita ya sedang berusaha untuk sedikit tidur. Amin. Tuh, orang yang mencari kemuliaan itu harus mengurangi tidur. Tidak akan ada kemuliaan dicapai tanpa sedikit tidur. Ahli-ahli dunia itu Pak, pemimpin-pemimpin itu jangan Bapak kira nggak sedikit tidurnya, sedikit tidurnya. Cuma karena dipaksa oleh dokter pribadinya aja. Pak Raja masih tidur sekarang. Itu kalau nggak bisa tidur dia Pak, apalagi ngurusi kerajaan dia, ya kan? Pusing dia, ya kan? Ahli-ahli dunia itu kadang nggak bisa tidur, kadang tidurnya sedikit karena untuk urusan dunia, untuk mencapai satu kemuliaan menurut dia di atas dunia ini, dia mesti mengurangi tidurnya. Kita ingin mulia, ya kan? Mulia dunia, mulia akhirat dengan agama, tapi maunya tidur nggak boleh kurang. Tidur nggak boleh kurang, maunya tidur terus, tidur cukup. Tidur ini Pak, amalan dikubur. Jadi kalau belum masuk kubur, jangan kebanyakan tidur. Nanti kalau sudah masuk kubur, kata malaikat, nam salihan, nam salihan, nam salihan. Tidurlah kamu ya orang soleh, tidurlah kamu ya orang soleh, tidurlah kamu orang soleh. Baru kita tidur aslinya dikubur. Gitu. Baru tidur kita, ya kan? Kalau kita berusaha di dunia ini mempersiapkan kenikmatan kubur itu, tapi kalau kita tidak berusaha nggak bisa tidur juga di kubur Pak. Itu bawa pelur kita, ya kan? Itu malaikat menghantam kita, ya kan? Kamu nggak sholat kita malah gedung, kamu nggak baca Quran, ya kan? Dungnya malaikat itu Pak sekali pukulan, ya kan? Waktu dia pukul itu kalau didengar oleh seluruh ahli dunia ini mati semua kita Pak, kaget dengar pukulan malaikat itu kubur yang tidak dibangun waktu di dunia.
Jadi kita di dunia ini untuk apa? Bangun kubur, bukan bangun dunia. Ya kan? Lupa kita ini, kadang-kadang kalau sudah membangun dunia ini, lupa kalau kita ini sebenarnya membangun kubur. Kecuali kalau kita niat membangun dunianya itu untuk membangun kubur. Misalnya membangun masjid, nah itu untuk kubur itu, ya kan? Bukan untuk dunia, ya kan? Nah masjid ini dari pengurus katanya mau dilanjutkan ini Pak. Bukannya begini, bukannya sampai di sini masjid ini mau dilanjutkan. Nah, Bapak yang mau membangun kuburnya, ya disilakan. Itu berhubungan dengan apa namanya panitianya. Bangun kubur kita di dunia ini, bangun kubur. Nah, nanti kalau sudah sampai di kubur baru stop kata kita, malaikat tolong stop. Kenapa? Saya mau balik lagi ke dunia, mau membangun kubur saya. Nah bisa kata malaikat, kamu waktu di dunia udah dikasih tahu membangun kubur itu waktu di dunia. Kamu sampai kubur kau mau membangun kubur ini, nggak bisa kata malaikat. Itu membangun kubur itu di mana? Di sini, di dunia ini. Apalagi alam selanjutnya itu dibangunnya di mana? Di sini. Karena itu orang beriman itu mesti ingat akhirat. Bahkan nggak apa-apa kalau sampai gila akhirat itu, nggak apa-apa Pak. Gila akhirat itu nggak apa-apa daripada gila dunia. Kalau gila akhirat memang kita mau ke akhirat. Maksud gila akhirat tuh semua mau dikirimkan ke akhirat. Itu gila akhirat namanya. Ngomongnya akhirat, kemudian apa saja potensi yang ada dikirimkannya ke akhirat, itu namanya orang gila akhirat. Gila akhirat itu nggak apa-apa, malah bagus. Itu namanya orang apa? Orang cerdas, gitu. Orang yang berakal, gitu. Orang yang cerdik, membangun akhirat itu sebelum sampai ke akhirat. Kalau sudah sampai di sana, nggak bisa lagi, nggak ada waktu. Rabbi rji'un, ya Allah, balikkan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku dapat beramal soleh yang telah aku tinggalkan dulu di dunia. Aku gak kuat amal soleh itu ya Allah. Ya Allah, minta balik. Kalla, sekali-kali tidak bisa lagi balik. Nah, ada orang balik Pak. Yang meninggal itu nggak ada lagi yang kembali ke atas dunia ini untuk membangun, ya kan? Kehidupan dia di akhirat, mulai dari kubur sampai terminal akhir, maunya masuk surga. Maka di dunia inilah kita membangun akhirat kita. Termasuk kita duduk di sini. Maghrib sampai Isya ini disebutkan dalam riwayat hadis, orang itu telah membangun istananya di surga. Nggak pulang, gitu. Karena itu lucu kalau ada ahbab dakwah 4 bulan kok dari maghrib hilang. Kemana? Nonton TV di rumah. Ini balak ini namanya, ya kan? Balak ini, ya kan? Musibah, ya kan? Dari maghrib sampai Isya jangan pulang. Berarti kita telah membangun istana kita di surga. Jadi bangun akhirat. Bangun akhirat itu di dunia ini, bukan sampai di akhirat. Kalau kita membangun akhirat terlambat sudah, nggak bisa lagi, ya kan? Nggak ada lagi kesempatan. Karena itu gilalah akhirat, kata sebagian ulama. Karena kalau kamu gila akhirat, maka kamu nanti akan jadi orang yang sadar di akhirat. Tetapi kalau kamu gila dunia, maka dunia yang kamu gila-gilakan itu akan kamu tinggalkan semuanya. Dan kamu akan berangkat ke akhirat. Dan kamu sadar ternyata bahwa kamu telah jadi orang gila di dunia. Jadi tahunnya kita gila di dunia ini, tahunnya kita gila di dunia ini nanti Pak. Nanti kalau sekarang ini belum sadar kita. Walaupun saya bicara tentang jangan gila dunia, ya kan? Bapak dengar ini sekarang ini. Selesai ini balik lagi kita Pak, gila dunia lagi kita. Itu kita akan sadar bahwa kita ini gila di dunia ini dengan dunia ketika kita sampai di akhirat. Ya Allah, rupanya saya ini gila dunia rupanya, ya kan? Bukan gila akhirat. Kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anak budak-budak akhirat,
jangan kalian jadi anak-anak budak-budak dunia. Itu pesan Rasulullah SAW kepada kita. Jadi budak akhirat, jadi anak akhirat. Maksudnya apa? Seluruh potensi yang ada ini gunakan untuk membangun akhirat. Karena memang itulah tujuan kita di dunia ini, untuk ke akhirat, bukan dunia untuk dunia. Gitu. Kerja kita, ya kan, dapat duit. Niatnya apa? Membangun akhirat. Gitu. Kerja apa? Jadi PNS, jadi karyawan, jadi pedagang, jadi apa saja. Niatnya itu adalah untuk apa? Untuk akhirat. Itu. Niat untuk akhiratnya itu benar, bisa kelihatan nanti. Ketika ada permintaan untuk akhirat, dia kasih. Itu. Untuk akhirat ini Pak, saya ini dagang. Gitu. Iya Pak, itu ada proyek akhirat. Bagaimana? Mikir dia. Aduh, nanti dulu Pak, gitu. Ayo Pak, kita keluar. Gitu. Nggak ada Pak bekalnya. Ya kan? Tapi kalau nikahkan anak ada. Untuk nikahkan anak ada bekalnya, ya kan? Ada sambungnya. Tapi kalau untuk keluar jalan Allah 4 bulan, ya kan? Kemana? Ke Turki. Berapa takutnya? 30 juta. Wah, jadi wah yang keluar itu. 30 juta wah, ya kan? Tapi kalau nikahkan anak habis berapa? 300 juta, ya kan? Nggak ada wah-wahnya. Coba kita taubatin masa-masa lalu kita yang sudah menghabiskan dunia yang Allah SWT rezekikan kepada kita untuk dunia, ya kan? Untuk nafsu, ya kan? Bukan untuk agama, ditaubati, ya kan? Bentuk taubatnya mulai dari sekarang, apa yang ada gunakan untuk akhirat, begitu namanya, ya kan? Taubat itu, ya kan? Taubat, saya taubat ya Allah dulu ya Allah, udah habis untuk dunia ya Allah. Yang masih sisa sekarang belum mau untuk akhirat juga, belum taubat itu namanya, belum taubat. Ya. Jadi bangun akhirat sebelum kita sampai ke akhirat, karena akhirat itulah tujuan kita. Ya. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Dan untuk bagian kita masing-masing di dunia ini sudah ada ketetapannya dari Allah. Ingat, ini kalau dapatnya agak banyak, memang Allah tetapkan dapatnya agak banyak. Ada yang dapatnya banyak sekali, memang ditetapkan oleh Allah dapat banyak sekali. Ada yang dapatnya dikit, memang ketetapan Allah juga. Jadi jangan kecil hati kalau dapat dikit. Tapi bukan berarti dapat dikit ini tidak bisa untuk akhirat. Justru yang dikit ini, sedikit ini untuk akhirat semuanya. Allah Subhanahu wa taala suka. Allah Subhanahu wa taala suka. Sudah sedikit digunakan untuk akhirat pula. Lebih banyak untuk akhiratnya daripada untuk keperluan dia. Allah suka orang macam itu. Karena itu bangun akhirat sebelum sampai ke akhirat. Allah Subhanahu wa taala beri kepada umat ini melalui Daud alaihissalam beritanya bahwa Allah beri amalan nawafil kepada kita sebagai bentuk kemuliaan, yakni bangun malam, tahajud, menghidupkan malam dengan amalan. Yang itu adalah amalan seluruh nabi. Tidak ada nabi yang tidak bangun tahajud. Tidak ada nabi yang tidak membuat amalan malam. Mereka ahli-ahli bangun malam, ahli-ahli tahajud. Itu malam. Wa faradtu 'alaihim al-fara'id allati iftaradtu 'ala al-anbiya'i war rasul. Kemudian aku wajibkan kepada umat itu, wahai Daud, satu kefarduan, satu kewajiban yang telah aku wajibkan kepada para nabi dan rasul. Apa itu? Kata Maulana Yusuf, itulah dakwah. Dakwah itu wajib atas setiap rasul Allah Subhanahu wa taala dan setiap nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan dakwah itu juga dijadikan wajib kepada umat ini. Wajib Pak. Ada satu orang datang kepada Maulana Jamsi rahmatullah alaih di Pakistan, di Markas Rewi. Dia tanya, ini Maulana, ini sebenarnya apa hukum tabligh ini, dakwah ini, berangkat meninggalkan anak, istri, pekerjaan, rumah, kesibukan ini, apa hukumnya? Kata Maulana, wajib bukan, sunnah bukan, mubah bukan. Ini mbahnya wajib. Itu. Jadi induk dari seluruh kewajiban, inilah dakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa ini pekerjaan semua kita. Itu wajib kata setiap kita menjalankan dakwah itu. Dengan potensi yang berbeda-beda pada diri setiap kita.
tetapi dakwah tidak ada satu orang pun dapat terlepas daripadanya. Setiap kita diberi kewajiban dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah oleh Muhammad SAW kepada umatmu, kepada manusia, hadhihi sabili, inilah jalanku, jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ila Allah, yakni aku mengajak manusia kepada Allah. Kerja Nabi itu, jalan hidup Nabi itu adalah mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, untuk yakin kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Itulah kerja Nabi, mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas keterangan yang nyata, di atas ilmu, di atas hikmah, di atas hujjah, keyakinan bahwa dakwah ini perintah Allah. Dakwah ini ada janji-janji Allah. Di dalam dakwah itu ada nusrah, pertolongan Allah. Lalu dakwah dengan keyakinan itu adalah pekerjaan ana wa manittaba'ani. Ana Nabi Muhammad SAW, aku Nabi Muhammad SAW, wa manittaba'ani, dan siapa saja yang mengikuti aku. Yang mengikuti Nabi Muhammad SAW maksudnya adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu dari segi ilmu ada orang alim, ada orang awam. Itu, ya kan? Bapak yang awam, bapak yang alim, semua mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa orang alim, para pengikut Nabi, yang awam-awam bukan pengikut Nabi, marah yang awam. Atau yang awam yang dibilang pengikut Nabi, yang alim, tambah marah lagi, ya kan? Orang alim, orang awam semuanya pengikut Nabi. Dari segi ilmu, ada yang diberi ilmunya banyak, ada yang diberi ilmunya sedikit. Bukan nggak ada ilmu, orang sudah sholat tuh ada ilmu sholat tuh lah. Sedapatnya berapa dari yang diketahui daripada sholat, itulah ilmu dia tentang sholat itu. Jadi ada yang diberi ilmunya banyak, ada yang diberi ilmunya sedikit. Nah, semuanya punya tanggung jawab dakwah. Yang ilmunya banyak bahkan itu lebih besar tanggung jawabnya. Kenapa? Karena orang alim itu adalah mengajar, dan juga dia tidak boleh meninggalkan mengajar dan mengajar. Ngajak, kemudian orangnya mau langsung ajari. Karena apa? Dia ada ilmunya. Kalau yang awam, ya kan, jangan ngajar kalau nggak bisa ngajar, ya kan, ngajak aja, ya kan. Ayo Pak sholat. Bagaimana Pak sholat itu? Ya ayo sini, kasihkan kepada orang alim, kepada ustadz, kiai, ajengan. Nah ini Pak ustadz, kiai, ajengan, saya dapat taskilan ini orang dari pinggir jalan, nggak bisa sholat, minta diajari sholat. Ini kerjaan saya ini kerjaan Pak Ustadz. Itu minta supaya diajari sholat. Yang ngajak orang awam, yang ngajar orang alim. Tapi orang alim juga bukan cuma ngajar, dia juga mesti mengajak. Itu sudah dicontohkan oleh generasi awal, yakni para sahabat. Bahkan Ibnu Mubarak sebagai gurunya Imam Bukhari itu 6 bulan beliau itu ada duduk bersama santri yang resmi, yang memang terdaftar belajar dengan beliau. Kemudian yang 6 bulannya beliau tinggalkan nih santri resmi ini, beliau menuju ke santri lepas. Santri lepasnya artinya santri yang tidak terdaftar umat ini. Karena al-alimu lil alami. Orang alim itu untuk alam, untuk semuanya. Karena itu beliau ada mengajar sambil duduk, ada juga mengajar sambil jalan. Itu. Mengajar sambil duduk, belajar sambil duduk, ada dasarnya, ada dalilnya. Belajar sambil jalan, mengajar sambil jalan juga ada dalilnya. Belajar sambil duduk, mengajar sambil duduk di pondok pesantren, di madrasah. Kemudian mengajar sambil jalan, belajar sambil jalan.
itulah dia ulang. Itu keluar khuruj fisabilillah, ya kan? Itulah sahabat-sahabat. Jadi nggak ada setiap kita ini kalau dari segi keilmuan mesti dua ini kelompoknya. Kalau tidak alim, awam, ya kan? Bapak-bapak yang alim siapa? Tawadhu biasanya nggak mau dia ngaku alim, ya kan? Bapak-bapak yang awam siapa? Kok nggak ngaku juga? Jadi siapa bapak-bapak ini? Ya kan? Alim bukan, awam bukan, ya kan? Itu mu'allaf apa? Jadi kita kalau tidak alim mesti ada pada posisi awam. Nah dari sudut ini kita semua tidak bisa lari dari tanggung jawab dakwah. Kemudian dari segi harta, ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit. Yang diberi banyak namanya kaya, yang diberi sedikit namanya miskin atau sederhana, biar enak ngedengarnya. Rata-rata dibilang miskin nggak mau, ya kan? Bahkan Nabi SAW ada satu doa, yang doa ini ditakuti, ya kan? Dan nggak mau dibaca, baik oleh orang kaya, apalagi orang miskin, baik oleh orang miskin, apalagi orang kaya. Allahumma ahyini miskina, itu doa Nabi itu. Wa amitni miskina, wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku di akhirat bersama orang-orang miskin. Coba siapa mau baca doa ini? Nggak ada gitu yang mau baca doa ini. Yang kaya nggak mau miskin, yang miskin nggak merasa kalau dia miskin, takut juga sama miskin. Belum kaya udah takut sama miskin, ya kan? Padahal dia miskin. Subhanallah, penyakit ini Pak, subhanallah, ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala wajibkan itu kepada orang kaya, wajib, kepada orang miskin wajib. Itu kepada orang kaya ini wajib dari segi pembiayaan dakwahnya mesti lebih. Orang kaya itu udah kaya nggak merasa kaya, kenapa? Karena nggak mau kekayaannya untuk agama itu. Agak repot kita hadapi orang macam ini. Itu ngakunya miskin, ya kan? Ngakunya miskin. Itu padahal bukan miskin, ya kan? Yang miskin perlu khuruj. Dengan kemiskinannya itu berangkat khuruj, ya kan? Berapa bekal yang ada, ya kan? Bawa khuruj, ya kan? Keluar kita dengan kemiskinan kita itu, ya kan? Allah suka itu. Udah miskin mau korban untuk agama Allah, senang, ya kan? Dengan harta yang ada itu dia mau korban, ya kan? Kalau untuk waktu biasanya orang miskin itu kan mudah, murah. Murahnya orang miskin itu waktunya. Yang mahal apanya? Hartanya. Orang kaya yang murah itu hartanya, yang mahal itu waktunya. Nah orang kaya mau ngasih harta, orang miskin mau ngasih waktu. Jadi benda murah semua itu. Benda murah semua. Pokoknya saya siap keluar asal dimusyawarahkan. Nah ini repot ini. Itu artinya siap badan aja, ya kan? Padahal sebenarnya ada yang masih bisa dikorbankan, korbankan, ya kan? Orang miskin korbankan hartanya, orang kaya korbankan waktu atau dirinya. Maka benda mahal semua. Kalau kita mengorbankan yang mahal-mahal, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri yang mahal. Apa itu? Hidayah turun. Mujahadah untuk orang miskin mengorbankan harta, mujahadah untuk orang kaya mengorbankan waktunya, harga dirinya. Maka akhirnya jadi benda mahal semua yang dikorbankan. Allah kasih hidayah. Itu dari segi harta, ya kan? Dari segi lapang dan sempit. Itu semua orang yang lapang, ya kan, diminta untuk berangkat memperjuangkan agama, menjalankan dakwah. Orang yang sempit waktunya diminta juga. Semuanya, ya kan? Yang lapang dan yang sempit itu tetap diminta. Allah SWT perintahkan, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kalian berjuang di jalan Allah SWT dalam keadaan khifaf, ringan, wa thiqala dalam keadaan berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjuanglah kalian dengan diri dan harta kalian itu di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jadi orang punya kelapangan berangkat, orang yang punya kesempitan berangkat juga.
Itu orang yang masih muda kuat berangkat karena ringan, ya kan? Orang yang sudah tua, ya kan, tetap berangkat juga karena sudah lemah, tetap berangkat. Itu sahabat-sahabat Nabi, ya kan? Abu Ayyub Al-Ansari sudah umur 80 tahun lebih, tetap berangkat juga, berjuang di jalan Allah bersama pasukan dari Madinah. Akhirnya apa? Wafat di perjalanan. Akhirnya jenazahnya dibawa sampai dimakamkan di Istanbul, Turki. Dia orang Ansor, orang Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari, orang Madinah, tapi makamnya ada di Istanbul, Turki. Kemudian ada tuh sahabat yang badannya besar gitu, sehingga kalau duduk di onta itu yang kelihatan tuh pantat dia aja, pantat kudanya udah nggak kelihatan. Begitu besarnya itu sahabat. Kata anak-anaknya nggak usah berangkat, biar kami aja. Enggak, saya tetap berangkat juga. Badannya besar, susah jalan pun berangkat, ya kan? Apalagi yang ringan jalan, ya kan? Nah kita ini subhanallah udah ringan jalan aja nggak mau berangkat, ya kan? Apalagi kalau sudah kena stroke, jadi alasan. Bagaimana saya mau keluar, katanya udah susah begini, doakan nanti kalau saya sudah sembuh saya mau jalan kaki. Itu minta doa supaya kalau sembuh dari stroke mau jalan kaki. Waktu sehat-sehat begini diajak jalan kaki nggak mau dia. Itu subhanallah alasannya, ya kan? Jadi setiap kita tidak ada yang dapat menghindar dari tanggung jawab dakwah. Itu. Subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Maksudnya Allah tidaklah aku termasuk orang-orang yang mensyarikatkan Allah. Jadi Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Diberi amalan tambahan namanya tahajud. Diberi amalan fardu, itu disebut fardu, yakni dakwah. Jadi dakwah ini kemuliaan dari Allah. Jadi jangan kita anggap nyesel kayaknya ikut jaulah ini. Jangan Pak. Kenapa jadi nyesel begitu? Bersyukur, ya kan? Dikenalkan oleh Allah SWT dengan usaha para nabi ini, dengan usahanya baginda Rasulullah SAW yang sudah lebih dulu. Syukur, ya kan? Kita masih banyak kerjaan nih, mau ajak lagi setiap orang Islam. Kita akan targetkan supaya dia ikut ambil bahagian dalam usaha yang mulia baginda Rasulullah SAW. Sehingga generasi ini kalau sudah pada sadar dengan maksudnya sebagai umat, baru umat ini layak mendapatkan pertolongan Allah. Sahabat-sahabat Nabi, mereka dapat pertolongan Allah karena mereka sudah sadar bahwa mereka adalah umat baginda Rasulullah SAW, berjalan di atas maksud sebagai umat. Beribadah iya, berdakwah iya, berjuang juga iya, maka mereka dimuliakan oleh Allah SWT dengan semulia-mulianya. Jadi kalau kita mau cari kemuliaan dengan tidak mengikuti mereka, maka kita tidak akan dapatkan kemuliaan secara pribadi. Satu buah keluarga ingin kemuliaan, tapi tidak mau ikut keluarga-keluarganya sahabat, nggak dapat kemuliaan. Satu kampung ingin mulia, tapi meninggalkan, tidak mau ikut dengan kampung orang-orang mulia, yakni para sahabat kampung Madinah Al-Munawwarah, nggak akan dapat kemuliaan. Karena itu setiap pribadi-pribadi kita, keluarga kita, orang kampung kita, mau kita ajak semua untuk apa? Untuk ikut sahabat, yakni jadi muhajirin, jadi ansor. Kapan kita jadi muhajirin? Tinggalkan sejenak, ya kan, istri, anak, pekerjaan, rumah kita dan kesibukan kita di kampung kita, hatta ibadah di kampung kita sendiri, hatta mengajarkan agama di kampung kita sendiri. Ada masanya mesti kita tinggalkan. Kita berangkat keluar di jalan Allah. Kemudian kapan kita harus pulang, kemudian kita hidupkan kembali agama bersama istri, anak kita, orang kampung kita, ada santri kita di pondok pesantren kita, di masjid kita. Kapan kita berangkat, kapan kita pulang. Jadi ada kejelasan. Jadilah sahabat-sahabat, mereka ada kejelasan. Setiap tahun, kata Maulana Yusuf rahmatullah alaih dalam tulisan beliau berkenaan dengan usaha dakwah di masa Madinah, itu minimal setiap sahabat 4 bulan tidak ada di Madinah Al-Munawwarah. Itu yang secara umum 4 bulan mereka tidak ada di Madinah. Kemana? Membawa agama keluar dari Madinah. Yang 8 bulan berarti keumuman mereka ada di Madinah Al-Munawwarah menghidupkan agama di sana. Maka kita setidaknya seperti itu Pak, ya kan? Kalau mau mengikuti sahabat itu dari segi kualitas sifat, nggak mungkin yakinnya, tawadhu'nya, tawakalnya, takwanya, kemudian sifat-sifat lainnya itu
Nggak mungkin kita akan dapat menyaingi mereka. Jangankan kita, tabiin saja nggak ada perpernya dengan mereka para sahabat. Gitu. Pengorbanannya satu mood para sahabat itu tidak bisa disaingi mereka yang sebelum Fatah Mekah telah berkorban dengan mereka yang datang setelah Fatah Mekah, walaupun berkorban sebesar gunung Uhud. Itu perbandingan, apalagi kita ini jauh kali, ya kan? Jadi untuk sifat kita tidak bisa menyamai, apalagi mau melebihi sahabat. Tapi kalau pengorbanan secara zahir, kata ulama kita, masih kita, pengorbanan secara zahir bisa kita ikut. Itu kalau tadi secara umum sahabat itu 4 bulan tidak ada di Madinah, kira-kira 4 bulan kita nggak ada di kampung, kita bisa nggak kita ikut macam itu? Bisa Pak, itu kalau mau, tapi ya kan, kalau nggak mau ini 1000 macam alasan, ya kan, inilah itulah, ma ini ma itu, ya kan, itu, ya. Itu kalau orang nggak mau, tapi kalau orang mau bisa diatur. Apa yang nggak bisa diatur kalau mau, ya kan? Tapi kalau orang nggak mau, nggak bisa diatur. Itu apa yang nggak bisa diatur kalau orang mau? Tapi kalau orang nggak mau, nggak bisa diatur. Susah ngaturnya orang kalau nggak mau, ya kan? Itu karena itu Pak, kita tata waktu kita. Setidaknya ini dulu langkah untuk tiap tahun 4 bulan kita tidak ada di kampung kita masing-masing. Berangkat bersama orang kampung kita sendiri, itu yang terbaik. Orang masjid kita sendiri, itu yang terbaik, ya kan? Berarti satu jemaah sempurna dari masjid kita berangkat 4 bulan. Kalau tidak dari halakoh kita, kalau tidak dari zoom kita. Biasakan seperti itu, keluarnya itu, ya kan? Jangan kumpulan dari mana-mana keluar, ya kan? Akhirnya Pak, dalam perjalanan keluar itu karena belum tahu, tidak membaca, tidak tahu sifat satu sama lain, akhirnya pecah hati, pecah pala, ya kan? Pulang, bubar jemaahnya, ya kan? Tapi kalau dari masjid sendiri, subhanallah, si Ahmad ini begini sifatnya, si Abdurrahman ini begini, Abdul Rahim ini begini, Abdul Latif ini begini, Abdul Somad ini begini, sudah tahu semua sifat-sifatnya, ya kan? Jadi akhirnya jamaah itu berangkat untuk kerja. Mereka bisa mencontohkan kerja. Maka jamaah-jamaah yang berangkat dari masjid-masjid sempurna itu banyak taskilannya, banyak amal bisa dihidupkan. Kenapa? Karena memang mereka sendiri sudah praktek di masjid mereka. Mereka sendiri di kampung mereka sudah amal, maka kemana-mana mereka membawa amal. Tetapi kalau kumpulan dari namanya jamaah bintang bertabur namanya. Jadi dari sana kumpul jadi satu. Biasanya ribut dari kerjaan jamaah itu, ya kan? Urusan makan biasanya ribut itu, ya kan? Urusan makan itu jadi ribut, ya kan? Waktu di rumah singkong goreng itu nggak ada masalah, bahkan nggak disentuh, nggak dimakan. Tapi waktu keluar bisa ribut gara-gara singkong goreng. Subhanallah, saya ini nggak kebagian. Subhanallah. Ya kan? Tapi kalau sudah dari kampung sendiri, subhanallah sudah tahu sifatnya. Yang banyak makan ini, yang kurang dikit makan ini. Itu udah tahu semua sifatnya, jadi sudah pada maklum, ya kan? Tapi kalau jamaahnya dari mana-mana itu, ya kan? Itu kekurangannya. Karena itu bentuk jamaah sempurna dari masjid sendiri. Bersedia? Insyaallah. Berangkat kemana-mana, ya kan? Permintaan farmasi kita sekarang ini, ya kan 6 bulan. Tapi orang bisa 6 bulan coba kalau orang sudah 4 bulan istiqomah. Itu nggak usah mikir-mikir 6 bulan itu dulu, Bapak mikir yang 4 bulannya aja dulu, ya kan? Sudah itu nanti kalau sudah terbiasa 4 bulan, tambahi 2 bulan, ya kan? Itu jangan mau langsung 6 bulan, kaget yang di rumah, kata istri apa-apaan ini 6 bulan. Ya kan? Tapi kalau Bapak sudah biasa 4 bulan, mi, ya kan? Ya kan? Istriku, ya kan? Tahun ini aku meningkatkan pengorbanan jadi 6 bulan. Silakan, kata istri begitu. Kenapa? Karena sudah terbiasa 4 bulan. Tapi kalau bapak-bapak pulang dari sini langsung 6 bulan, apa kata istri? Ya kan? Itu. Kamu mau berangkat 6 bulan? Ya udah, aku berangkat juga 6 bulan juga. Pergi dia dari rumah, anak tinggal sendiri di rumah, ya kan? Kacau kita buatnya, ya kan? Karena itu bapak-bapak nggak usah mikir yang 6 bulan dulu, ya kan? Walaupun tetap kita buat tashkil 6 bulan bagi yang sudah terbiasa 4 bulan tiap tahun, tapi bapak-bapak yang belum naiklah segera, ya kan? 6 bulan, ya kan? 4 bulan, kenapa 4 bulan ini sebentar? Coba siapa yang bilang lama 4 bulan? Coba katakan yang bilang lama 4 bulan itu. Tiap tahun berangkat 4 bulan yang bilang lama, coba angkat tangan. Mana orangnya? Kan nggak ada. Berarti bapak ini sepakat semua setuju untuk 4 bulan tiap tahun. Insyaallah. Orang setelah 4 bulan itu kita kembali ke rumah.
4 bulan, ya kan? Itu nanti kalau sudah masuk dalam kategori yang 6 bulan, 4 bulan, kemudian pulang dulu, kemudian 2 bulan. Bukan langsung medor 6 bulan, bukan, ya kan? Sudah ada itu arahannya dari orang tua kita yang berangkat 6 bulan itu. Jadi 4 bulan dulu. Penuhi ini dan sebaik-baiknya jamaah dari masjid sendiri. Sebaik-baiknya jamaah berangkat dari muhalla sendiri. Kalau tidak beberapa muhalla di dalam halakohnya, cari dulu, ya kan? Kalau cari dapat dari halakoh kita sendiri. Kalau tidak baru dari beberapa halakoh dalam zonnya. Kalau dari zonnya nggak terbentuk, zon apa namanya itu? Ya kan? Masa satu jamaah 4 bulan aja nggak terbentuk, ya kan? Begitu banyaknya ahbab, ya kan? Karena itu bapak-bapak ciptakan, usahakan bagaimana jamaah sempurna dari muhalla sendiri. Sekarang kita akan tasyir yang akan berangkat sempurna dari muhalla sendiri, itu yang terbaik. Insya Allah langsung angkat